Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memodelkan sistem pertidaksama linear dua variabel, kemudian menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk yang pertama, coba perhatikan contoh soal ini. Seorang atlet diwajibkan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, atlet itu memerlukan 20 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Nah, soalnya buatlah model matematika dari permasalahan di atas, kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Di sini jangan terkecoh hanya karena ada vitamin A dan vitamin B untuk kalian misalkan sebagai X dan Y-nya. Tapi coba kalian perhatikan, seorang atlet diwajibkan makan 2 jenis tablet setiap hari ya, 2 jenis tablet setiap hari. Nah, ini yang akan kita misalkan sebagai X dan Y. Oke. Memisalkan X sebagai jenis tablet 1, Y itu sebagai jenis tablet kedua. Nah, setelah kalian misalkan kayak gini, sebenarnya ini soalnya sederhana, bisa langsung kalian modelkan aja tanpa perlu menggunakan tabel, tapi untuk kalian lebih pahamnya kita pakein tabel ya. Kalian nggak diwajibkan pakai tabel, tapi ini untuk memudahkan kalian aja. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini untuk jenis tablet ya. Tablet 1 kita misalkan sebagai X, kemudian tablet 2 kita misalkan sebagai Y nih. Dan nih, katanya tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Nah, di kolom yang ini kita buat kepalanya itu vitamin A. Untuk kolom yang satu lagi ini vitamin B nih. Nah, untuk tablet 1 mengandung 5 vitamin A dan 3 vitamin B. Oke. Nah, selanjutnya untuk tablet kedua itu mengandung 10 vitamin A dan 1 vitamin B. Di sini dijelaskan juga, satu hari atlet itu memerlukan 20 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Berarti untuk vitamin A total maksimalnya itu 20, minimalnya itu 5. Nah, karena dia di sini memerlukan 20 unit, otomatis dia tanda pertidaksamanya itu kurang dari atau sama dengan. Kalau berlebih bisa overdosis dia. Nah, untuk yang tablet 1 ini juga dia terdiri dari 5 vitamin A dan 3 vitamin B. Sekarang kita modelkan matematikanya. Berarti ini bacanya ke bawah ya. Yang 5, 10, 20 berarti 5X tambah 10Y kurang dari atau sama dengan 20. Selanjutnya 3X tambah 1Y kurang dari atau sama dengan 5. Nah, karena jenis tablet itu nggak mungkin negatif, maka kita tambahkan X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya itu Ananda Ananda gambarkan ke dalam grafik, tentukan DHP-nya. Itu Ananda udah tahu ya tentukan DHP. Cara yang gimana? Ini langkah-langkahnya. Pertama, Ananda ubah dulu tanda pertidaksamaan jadi tanda sama dengan. Yang ini ya. Nih, ini kan tanda pertidaksamaan ini nih. Nah, itu Ananda ubah jadi tanda sama dengan. Kemudian untuk ini juga sama. Nah, untuk titik potong Ibu sudah jelaskan juga di video sebelumnya. Silahkan pelajari lagi.
Kemudian masukkan titik potongnya ke dalam grafik, hubungkan dengan garis. Kalau ada tanda sama dengan berarti garisnya penuh. Kalau nggak ada tanda sama dengan di pertidaksamaan ini berarti garisnya putus-putus. Nah, setelah kalian masukkan titik-titiknya tadi, kan kalian peroleh tuh garis-garis. Di sini berarti ada 2 buah garis. Ada 2 buah garis. Nah, setelah itu Ananda tentukan arah arsirannya. Tentukan arah arsiran udah tahu ya. Pakai titik uji 0,0 atau pakai tabel. Tapi tabel itu hanya berguna jika jika pertidaksamaan linear. Kalau udah kuadrat dia nggak bisa pakai tabel. Jadi ingat ya, tabel itu hanya berguna jika dia linear. Oke, sekarang kita masuk contoh baru ya. Sekarang lanjut ke contoh soal kedua. Suatu jenis makanan ternak doli membutuhkan 5 kilo daging dan 3 kilo tepung. Makanan ternak bogo membutuhkan 6 kilo daging dan 8 kilo tepung. Jika dia di gudang hanya terdapat 60 kilo daging dan 48 kilo tepung, maka tentukanlah modal matematika dari permasalahan di atas dan DHP-nya. Nah, di sini juga coba perhatikan, jangan tertipu, jangan terkecoh hanya karena ada daging dan tepung. Jangan kalian misalkan ini sebagai X, ini sebagai Y nih, daging sebagai X dan tepung sebagai Y. Tapi yang akan dimisalkan itu adalah jenis makanannya, yaitu ternak doli dan ternak bogo. Berarti misalkan X itu sebagai ternak doli dan Y itu sebagai ternak bogo. Oke ya, jangan tertipu hanya karena daging dan tepung. Jangan itu yang dimisalkan sebagai X dan Y. Nah, kalau udah dimisalkan kayak gini, kita buatkan tabelnya. Nah, di sini tadi diketahui, di soal diketahui ternak doli membutuhkan 5 kilo daging dan 3 kilo tepung. Berarti nih, ternak doli kan X nih. Dia butuh 5 kilo daging dan 3 kilo tepung. Dan ternak bogo membutuhkan 6 kilo daging dan 8 kilo tepung nih. 6 kilo daging, 8 kilo tepung. Jika di gudang hanya terdapat 60 kilo daging dan 48 kilo tepung, maka tentukan kalau dia di sini dibilang hanya, berarti dia nggak lebih. Kalau dia nggak lebih, berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, cara modelkannya itu 5X tambah 6Y kurang dari atau sama dengan 60. Kemudian 3X tambah 8Y kurang dari sama dengan 48. Karena jenis makanan itu nggak mungkin negatif, tambahin X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke ya, sampai sini udah paham ya. Ini juga tinggal masukin ubah jadi tanda sama dengan yang tadi Bu sudah jelaskan sebelumnya ya. Silahkan dipelajari lagi di rumah, cari referensi soal-soal lain. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.